Semuanya bertemu lagi dengan Bunda Dwi, yaitu di tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Seperti yang kita sudah pelajari di ST1, ST2, ST3, dan ST4, tema 1. Kalian sudah mengenal banyak sekali tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Berikut adalah rangkuman dari semua pembelajaran yang sudah kita lihat dan kita sudah pelajari, yaitu untuk memudahkan kalian dalam pembelajaran di tema 1 tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Semoga anak-anak Bunda dapat memahaminya dan dapat juga mengerti tentang pembelajaran pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Di tema 1, subtema 1, kita belajar PKN, yaitu bunyi sila pertama ketuhanan yang Maha Esa dengan simbol bintang. Yang kedua, cara bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa, yaitu dengan mencuci tangan, tidak mencela makanan yang dihidangkan, menghabiskan makanan yang diambil, merapikan meja makan, membantu ibu mencuci piring, memberi makan hewan peliharaan. Selanjutnya di tema 1, subtema 1, bahasa Indonesia, belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup, yaitu dengan ciri bergerak, bernapas, tumbuh, peka terhadap rangsang, makan dan minum, berkembang biak, ekskresi, atau membuang kotoran. Selanjutnya kita masuk di tema 1, subtema 2. Di pelajaran PKN kita belajar sikap-sikap yang sesuai dengan sila kedua Pancasila, yaitu menemani adik belajar, membantu orang tua di rumah, menghargai hobi teman, bersikap rendah hati saat menjadi pemenang atau sebagai juara. Selanjutnya di pelajaran SBDP subtema 2, yaitu tentang gerak kuat dan gerak lemah dalam memperagakan tari. Gerak lemah adalah gerak yang dilakukan secara lemah dan lemah lembut. Sedangkan gerak kuat, gerak yang dilakukan secara kuat. Contoh gerak lemah seperti menoleh, mengangguk. Contoh gerak kuat, berjinjit dan meloncat. Ada juga gerak yang dilakukan secara gabungan, yaitu gerak kuat dan gerak lemah dilakukan secara bersama-sama dalam memperagakan tari. Contohnya melambai sambil mengangkat tangan dan berjalan. Kemudian contoh selanjutnya jinjit sambil merentangkan kedua tangan dan berjalan. Di tema 1, subtema 2, pelajaran bahasa Indonesia, kita belajar tentang faktor pertumbuhan dan perkembangan manusia. Yang pertama adalah makanan yang bergizi, yang kedua olahraga teratur, yang ketiga lingkungan yang sehat, keempat sinar matahari yang cukup,
Kelima, istirahat yang cukup. Selanjutnya, kita belajar tema 1 subtema 3, pelajaran PKN. Contoh pengamalan sila kedua Pancasila, menyayangi dan menghormati semua makhluk hidup. Yang kedua, memberi dan menerima salam. Yang ketiga, membantu teman yang mengalami kesulitan. Yang keempat, menghargai setiap perbedaan. Di tema 1 subtema 3, kita belajar pelajaran SPDP, yaitu unsur-unsur gambar dekoratif. Unsur gambar dekoratif ada 3. Yang pertama garis, yang kedua bentuk, yang ketiga adalah warna. Di tema 1 subtema 3, kita belajar tentang pertumbuhan hewan. Pertumbuhan hewan ada yang dimulai dari telur bagi hewan yang bertelur atau ovipar. Contohnya seperti katak, nyamuk, lalat, kupu-kupu, ayam, bebek, dan masih banyak lagi. Kemudian pertumbuhan hewan yang dimulai dari hewan kecil atau bayi. Contohnya hewan vivipar. Contohnya yaitu ada sapi, kuda, kambing, kemudian kelinci, kucing, dan masih banyak lagi yang lainnya. Di pelajaran tema 1 subtema 4, pelajaran SPDP, kita belajar tentang mozaik. Mozaik adalah teknik pembuatan karya seni dengan cara menempel bahan yang berukuran kecil dengan perekat dengan pola atau gambar yang sudah ada. Ada 2 bahan yang digunakan untuk membuat mozaik. Yang pertama adalah bahan dari alam, yang kedua adalah bahan buatan. Contoh bahan alam seperti biji-bijian, kemudian daun kering, bunga kering, ranting, kemudian batu-batuan. Biji-bijian ada seperti biji kacang hijau, kacang panjang, biji kacang panjang, kemudian ada jagung, kemudian merica, dan lain-lain. Untuk bahan mozaik buatan ada kertas koran, kertas origami, kemudian kertas karton, kertas manila, dan masih banyak yang lainnya. Di pelajaran tema 1 subtema 4, pelajaran PKN khususnya kita belajar tentang kerjasama. Adapun contoh kerjasama, yang pertama merawat tanaman sekolah secara bersama-sama, berkebun bersama anggota keluarga yang dilakukan bersama keluarga di rumah, kemudian melakukan permainan secara berkelompok. Manfaat dari kerjasama. Yang pertama, pekerjaan menjadi cepat selesai. Yang kedua, pekerjaan menjadi lebih ringan. Yang ketiga, terjalin persaudaraan. Selanjutnya, di tema 1 subtema 4 tentang pelajaran bahasa Indonesia tentang pertumbuhan pada tumbuhan, ada yang dimulai secara alami dan ada yang buatan.
yang secara alami dimulai dari biji, seperti biji tanaman rambutan, tunas seperti tumbuhan pisang, ubi seperti tanaman ubi jalar, kemudian bawang, kemudian spora pada tanaman kaktus. Selanjutnya, pertumbuhan tanaman secara buatan atau dibuat manusia. Contohnya dengan cara menyetek dan mencangkok. Selanjutnya, untuk pelajaran bahasa Indonesia di tema 1 subtema 4, cara membuat kalimat. Cara membuat kalimat harus diawali dengan huruf kapital di awal dan diakhiri dengan tanda baca atau intonasi akhir. Contohnya bisa tanda titik, kemudian tanda seru, tanda tanya, dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya terdiri dari 2 pola, yaitu pola subjek atau predikat, itu paling sedikitnya atau minimal. Jadi kalimat minimal itu terdiri dari 2 pola, yaitu subjek dan predikat. Contohnya, ibu makan. Ibu subjek dan makan merupakan predikat. Demikian tadi pembelajaran kita dari tema 1, dimulai dari subtema 1, subtema 2, subtema 3, dan subtema 4. Semoga pembelajaran ini dan video ini bermanfaat bagi anak-anak Bunda semuanya. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya, yaitu pembelajaran tema 2. Sampai bertemu anak-anak Bunda, semoga kalian sehat selalu. Namo Buddhaya. Dadah.